Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Untuk teman-teman yang sedang membutuhkan semangat baru atau motivasi dalam bersih-bersih rumah, kalian berada di channel yang pas karena ada aku di sini yang selalu memberikan motivasi kepada kalian semua. Dijamin setelah nonton video aku, kalian semua akan kembali bersemangat. Di video kali ini teman-teman, aku mau bersih-bersih rumah sebelum bulan Ramadan tiba. Nah ini sebelumnya aku mau bikin dulu pengharum ruangan. Karena pengharumnya ini udah mulai berkurang wanginya, karena memang udah hampir 2 bulan. Ini aku persiapkan sabun Harmony yang harum lemon. Nah warnanya seperti ini, cantik banget, warnanya itu kuningnya cerah. Kemudian ada lagi yang wanginya wangi jeruk. Ini dua-duanya wangi. Tapi kalau untuk yang harum lemon ini baru pertama kali aku temukan. Kemudian yang selanjutnya yang kita butuhkan adalah cuka dapur. Ini tuh bahan-bahannya sangat mudah didapatkan, kemudian murah. Dan ini pewangi yang aku bikin sekitar 2 bulan yang lalu. Ini wanginya sudah berkurang teman-teman. Di sini juga aku beli tempat untuk lilin. Ini tuh nanti untuk naro pewangi ini. Dan kita siapkan juga parutan keju untuk memarut sabunnya ini. Nah kemudian kita parut seperti ini saja ya teman-teman. Jadi memarutnya juga mudah seperti kita memarut keju. Nah kalau teman-teman tidak memiliki parutan keju, bisa juga diiris-iris memakai pisau ya. Tapi kalau memakai pisau itu memang lumayan lama. Ini warnanya kuningnya cukup cantik banget, tapi menurut aku sih lebih haruman yang aroma jeruk daripada yang aroma lemon. Tapi belum tahu juga sih karena ini belum dikasih cuka. Nanti cuka itu gunanya untuk mengeluarkan si wangi sabun itu menjadi lebih wangi, kemudian tahan lama juga. Ini aku menggunakan 2 sabun. Kemudian kita tetesi dengan cuka dapur. Seperti ini saja, jangan terlalu banyak-banyak ya teman-teman. Dan ini aromanya itu udah keluar. Harum dari lemonnya itu udah keluar. Tapi memang menurut aku yang harum lemon ini tidak terlalu menyengat harumnya. Lebih kalah dengan yang harum jeruk. Nah aku tambahin lagi supaya makin keluar harumnya itu. Nanti kita bisa simpan di ruang tamu atau di kamar mandi juga bisa. Aku juga pernah menyimpan di lemari pakaian, itu tuh harum banget. Kalau kita buka itu harumnya itu sangat awet. Nah ini aku masukkan ke sini untuk ditaruh di ruangan. Aku taruh di lemari kayak gitu saja ya teman-teman. Pokoknya supaya di ruangan terbuka kayak gitu. Dan nanti kita taruh di daerah-daerah memang yang sering dilalui. Kalau teman-teman tidak memiliki tempat yang seperti ini, bisa menggunakan juga gelas kaca seperti itu, atau mangkok plastik. Pokoknya apa saja bisa kita gunakan yang ada di rumah saja. Nah ini aku tambahin saja karena memang yang kuning itu tuh sabunnya sabun Lifebuoy yang harum lemon, masih agak harum gitu ya teman-teman. Jadinya aku tambahin saja ke sini. Dan untuk teman-teman yang nanya itu toplesnya, toples apa? Itu tuh aku beli dari Informa dulu. Itu tuh toples untuk kue lebaran, tapi tutupnya itu udah pada pecah teman-teman. Jadinya aku pakein buat ini saja. Nah, ini sisanya masih banyak. Aku taruh di sini. Pokoknya teman-teman bisa menggunakan sabun apa saja. Sabun Lifebuoy bisa, Look bisa, pokoknya merek apa saja sesuai dengan aroma kesukaan kita. Dan ini untuk aroma jeruknya teman-teman, ini tuh sangat menyengat walaupun belum aku kasih cuka, tapi harumnya ini tuh udah keluar. Nah nanti kalau kita pakein cuka itu harumnya makin keluar teman-teman.
Dan untuk teman-teman yang bertanya ini tuh tahan sampai berapa bulan, ini aku pertama kali bikin di konten aku sebelumnya, udah pernah bikin 2 bulan yang lalu aku bikin, dan harumnya itu masih ada, cuma berkurang saja. Nah kalau misalkan sudah berkurang seperti itu, kita tinggal ganti saja. Dan sabunnya jangan dibuang ya teman-teman, bisa untuk mencuci, misalkan cuci elap atau cuci apa saja, karena ini sabunnya masih berfungsi ya untuk membersihkan. Dan selanjutnya aku mau membersihkan rumah aku teman-teman. Ini tuh udah beberapa hari aku tinggalkan karena aku itu berduka ya teman-teman. Kakak aku itu tiba-tiba meninggal dunia gitu. Kemudian akhirnya aku pulang kampung, dan rumah aku tinggalkan cuma suami yang kadang-kadang pulang pergi, karena aku beberapa hari nginap di rumah orang tua di sana. Karena di rumah orang tua aku itu rumahnya berdekatan, rumah kakak-kakak aku itu berdekatan. Nah rumah aku yang paling jauh teman-teman, tapi jauhnya juga tidak sejauh gimana gitu, cuma jarak 1 jam perjalanan mobil. Nah sekarang tuh kan besok mau puasa ya, jadi aku harus benar-benar membersihkan rumah aku supaya di bulan Ramadan itu tampak rumahnya bersih, rapi, kemudian ibadah kita makin tenang ya teman-teman. Di sini aku lap-lap kaca. Pokoknya kalau mengelap kaca teman-teman sudah tahu, kita tinggal pakai celing saja merek yang aku pakai. Ditinggal beberapa hari saja rumah itu sangat berdebu ya teman-teman. Yang namanya juga laki-laki ada di rumah, suami itu walaupun bolak-balik tapi tentunya tidak bisa bersih-bersih seperti perempuan ya teman-teman. Ini garasinya aku menggunakan citron dan juga sabun cair. Ini aku siram-siram seperti ini, aku ratakan terlebih dahulu. Di sini juga aku tidak sikat-sikat ya teman-teman. Aku cuma pakai sapu lidi saja untuk meratakannya. Nanti setelah dibiarkan beberapa saat, citronnya itu nanti akan membersihkan keramik yang asalnya kusam, nanti akan kembali kinclong. Jadi itu cara aku untuk membersihkan keramik. Caranya mudah, jadi tidak susah ya teman-teman. Tidak usah kita elap-elap, namun kita rendam saja dengan air seperti ini. Kita biarkan cuma sebentar saja, jangan lama-lama. Nanti itu hasilnya keramiknya akan kembali kinclong ya teman-teman. Nah ini aku siram-siram pakai air lumayan banyak karena memang pakai sabun. Jadi si sabunnya ini yang bikin licin dan juga berbusa. Jadi kita harus membuang si busa-busanya ini. Nanti setelah airnya udah mulai, busanya itu udah hilang, tinggal kita pel saja ya teman-teman. Kita menggunakan pel seperti ini supaya tidak kita peras pakai tangan. Nah untuk teman-teman yang tidak punya empelan seperti ini, bisa menggunakan empelan biasa ya teman-teman. Ini cuma untuk mengeringkan seperti ini. Nah alhamdulillah ini sudah tampak rapi ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang ingin selalu rumahnya bersih dan rapi, tentunya yang pertama kita itu memang harus rutin membersihkan rumah kita. Karena kebersihan itu harus setiap hari ya teman-teman. Aku sendiri ini selalu membersihkan setiap hari. Dan ketika rumah beberapa hari saja ditinggalkan, itu tuh kotornya banyak debu seperti ini ya. Jadi memang kebersihan itu harus benar-benar rutin. Dan aku juga punya tips bagaimana rumah selalu rapi dan bersih setiap hari. Nah yang pertama yang harus kita jaga kebersihannya adalah tempat tidur. Biasanya aku itu setiap hari membersihkan tempat tidur. Pokoknya tempat tidur itu jangan sampai berantakan. Dan juga kita bereskan apapun yang ada di rumah kita, baik itu sepatu atau sendal, pokoknya semua harus ditaruh pada tempatnya gitu teman-teman. Nah yang selanjutnya, tips yang selanjutnya supaya rumah itu selalu bersih dan juga selalu rapi, maka kita itu harus selalu mencuci peralatan makan kita setelah kita gunakan. Jadi jangan sampai dibiarkan setelah makan itu piring berserakan kotor. Nah itu tuh akan membuat rumah kita semakin berantakan. Tapi kalau misalkan habis makan langsung dibersihkan, maka rumah kita itu akan
terlihat rapi setiap hari gitu teman-teman. Dan ini sampah di rumah aku itu sangat banyak sekali. Karena di rumah aku ini ada pohon rambutan teman-teman. Ini tuh nggak tahu beberapa hari nggak turun hujan gitu, sampai si daunnya itu menguning ya, dan akhirnya pada banyak berguguran di bawah ini. Nah, tempat ini pun jarang sekali aku bersihkan ya teman-teman, karena memang tempatnya itu harus naik seperti ini. Dan bisa lihat sendiri teman-teman, itu sampahnya sampai banyak segitu ya. Padahal aku tinggalkan itu mulai hari Senin, kalau nggak salah Senin ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat aku pulang ke rumah. Kemudian hari Sabtunya baru bisa aku beres-beres seperti ini, karena hari Jumatnya aku nengok anak-anak aku di pondok pesantren. Jadi setelah aku nginap di rumah orang tua selama dari malam Selasa ya teman-teman, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, hari Jumatnya aku pulang ke rumah dan langsung nengok anak-anak ke pondok. Jadi nggak sempet membuat konten juga, aku pun nggak sempet gitu teman-teman, karena memang keadaannya seperti ini. Aku juga tidak bisa memaksakan diri aku untuk selalu bikin konten setiap hari gitu teman-teman. Dan saat ini juga sebenarnya aku tuh agak kurang enak badan juga, karena memang berhari-hari kemarin itu suasana duka itu masih menyelimuti keluarga aku. Bagaimana tidak teman-teman, kakak aku itu kakak yang paling baik, kakak yang paling soleh. Dia itu dulunya yang selalu ngebiayain aku waktu aku masih sekolah gitu teman-teman. Aku itu adik yang dari beliau ini yang meninggal ini, adik yang kedua gitu. Jadi kakak aku ini membiayai 3 adiknya. Waktu dia dulu masih belum menikah juga, dia itu udah kerja, kemudian udah membiayai adik-adiknya gitu teman-teman. Dan biasanya di kampung aku itu memang kalau laki-laki itu nyebrang, dan kakak aku itu biasanya menyeberangnya itu ke Makassar, terus ke kota-kota yang jauh gitu. Nah sekarang ini nggak nyebrang, dia itu kerjanya di deket juga sih, nggak terlalu jauh. Dia itu kerjanya di Banten gitu teman-teman. Nah pas hari Minggu katanya dia itu mau pulang, karena memang kan mau puasa. Jadi seminggu sebelum puasa itu maunya udah ada di rumah gitu. Tapi pas hari Senin ditunggu-tunggu itu udah nggak ada kabar, nggak ada apa. Makanya kita semua khawatir, dan akhirnya kakak-kakak aku yang lain itu menyusul, karena aku itu 6 bersaudara ya teman-teman. Jadi aku punya 4 kakak, kemudian 1 adik. Jadi kakak aku yang lain itu nyusul ke Banten, perjalanan 6 jam gitu. Dan ternyata di sana itu kakak aku itu sudah meninggal di kontrakan. Dan teman-temannya itu udah pada pulang hari Sabtunya. Dan kakak aku rencana mau pulang itu hari Minggu, tapi ternyata pulang untuk selamanya ya teman-teman. Dan hari ini aku walaupun masih agak kurang enak badan karena memang kurang tidur, kemudian kita itu dari kemarin itu sangat berduka, kemudian nangis-nangis terus gitu teman-teman. Tapi aku itu harus benar-benar memaksakan diri untuk membereskan rumah, karena gak enak juga ya teman-teman, karena esok hari mau puasa. Teman-teman tahu sendiri kalau puasa itu kan kita itu nggak harus benar-benar mengirit tenaga untuk bekerja. Apalagi di depan rumah aku itu tanaman-tanamannya udah pada gondrong, kemudian sampahnya udah banyak. Jadi aku memprioritaskan untuk membersihkan di area depan ini supaya esok hari itu lebih tenang. Karena jujur saja teman-teman, aku itu paling gak bisa melihat rumah yang berantakan. Kembali ke tips lagi ya teman-teman, supaya rumah kita selalu bersih dan selalu rapi, maka kita itu harus selalu membersihkan dapur selesai masak. Jadi kalau misalkan di dapur, di meja dapur, di tempat masak itu selalu setelah kita masak selalu dilap.
kemudian kita bersihkan, maka insya Allah rumah itu akan selalu rapi gitu teman-teman. Nah yang selanjutnya, supaya rumah kita selalu bersih, selalu rapi, maka kita selalu bersihkan kamar mandi setiap kali kita setelah mandi. Tips yang selanjutnya supaya rumah selalu bersih dan selalu rapi, maka gunakan keset di depan rumah kita. Jadi di depan pintu ini harus ada keset ya teman-teman. Gunanya itu supaya debu-debu yang nempel di kaki kita itu tersaring dulu oleh keset. Sebaiknya kesetnya ada 2, di dalam sama yang di luar. Alhamdulillah teman-teman, rumah aku bagian depan ini udah bersih, sudah rapi. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku dari awal sampai akhir. Aku ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.